Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Baptisan Kudus Anak. Pelayanan sakramen baptisan kudus anak akan dilaksanakan dalam kebaktian Natal tanggal 25 Desember 2021. Bagi anggota SIDI GKI Kelapa Cengkir yang akan membaptiskan anaknya, dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang bisa diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Gereja di 021 450 8536 atau melalui email gkicengkir@gmail.com. Jika Anda bukan anggota jemaat GKI Kelapa Cengkir, tetapi berencana untuk membaptiskan anak pada tanggal 25 Desember 2021 di GKI Kelapa Cengkir, maka daftarkanlah anak Anda kepada Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir dengan membawa surat pengantar dari jemaat atau gereja asal Anda. Pendaftaran selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Minggu pada hari ini, tanggal 31 Oktober 2021, dalam rangka pertukaran pelayanan kebaktian GKI Klasis Jakarta 1, dilayani oleh Pendeta Si Eli Cahyadi Pamungkas dari Jemaat GKI Karawaci dengan tema Keluarga yang Berpusat pada Kitab Suci.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini, di tengah situasi yang terbatas akibat pandemi, Jemaat-jemaat GKI Klasis Jakarta 1 bersyukur dapat mengadakan pertukaran pelayanan kebaktian. Sungguh kita layak bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk saling mengenal dan saling melayani. Persekutuan ini tercipta tak lain hanya oleh kasih setia Tuhan Allah kita. Ibadah minggu ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita ada di penghujung bulan keluarga tahun 2021. Telah banyak hal yang kita pelajari dan alami di dalam bulan ini. Mungkin juga relasi kita dengan pasangan, anak, orang tua, dan keluarga kita telah menjadi relasi yang semakin baik dan sehat. Namun, kita menyadari bahwa relasi yang baik dan sehat tetaplah membutuhkan fondasi yang kuat, fondasi yang berlandaskan firman Tuhan. Pada ibadah saat ini, marilah kita semakin meneguhkan iman kita untuk senantiasa membangun keluarga yang berpusat pada kitab suci. Ya Allah, kami datang kepadamu bersama keluarga kami.
Sebagai orang tua, kami datang dalam kelemahan kami. Sebagai anak, kami datang dengan keterbatasan kami. Ya Allah, tolonglah kami yang membutuhkan Engkau. Kami sering tak menjadi teladan baik bagi anak-anak kami. Kami tak jarang melalaikan didikan-Mu melalui kedua orang tua kami. Ya Allah, inilah kami yang penuh dosa. Sucikanlah kami yang ingin selalu belajar dan menerapkan sabda-Mu. Amin. Setiap pribadi yang datang dalam kemurnian hati kepada Tuhan, Tuhan menyambutnya dengan tangan terbuka. Setiap pribadi yang mengakui dosa dan kesalahannya, Tuhan memberikan anugerah kepadanya. Berita anugerah diambil dari Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiap waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Diri kehendakmu kali sungguh indah, nada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Iring kehendakmu kali sungguh indah, kenikmatannya tak ada taranya. Takkan cukup lidahku memuji Dia yang telah bagiku membuka surganya. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami keluarga yang begitu baik
yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama ada di hadapan-Mu. Bersama dengan keluarga kami ingin menerima sabda-Mu, mendengarkannya. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Buatkanlah kami mengerti. Lembutkanlah hati kami dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya menyampaikan salam dari Majelis Jemaat GKI Karawaci untuk seluruh anggota jemaat dan juga Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, saya dan istri itu statusnya sama seperti Pendeta Winer dan juga Pendeta Stella. Kedua-duanya pendeta. Istri saya, Yvonne, pendeta GKI Backteam, dan puji Tuhan, Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada kami seorang anak, dan nama anak kami adalah Arka. Seiring berjalannya waktu dan bertumbuhnya Arka yang saat ini baru 4 bulan, di dalam hati saya itu terbersit paling tidak ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan ini adalah, apakah Arka akan terus tumbuh sehat? Dan apakah saya dan istri mampu untuk menemani dia dalam pertumbuhan yang sehat? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, seiring bertumbuhnya Arka, apakah nanti Arka akan menjadi anak yang mencintai gereja? Ataukah karena melihat kesibukan orang tuanya dan ketika kami mungkin tidak bisa membagi waktu dengan baik, justru sebaliknya? Ini adalah menjadi sebuah tantangan dan juga
di dalam hati itu ada gemetar rasanya ketika Tuhan mempercayakan seorang anak bagi kami. Demikian juga saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua seharusnya, tidak hanya pasangan pendeta, kita semua sebagai orang Kristen, apakah kita juga memiliki pergulatan di dalam batin kita, sehingga anak-anak kita atau harapan di dalam diri kita, apakah anak-anak kita nanti akan menjadi anak yang mencintai gereja, mencintai Tuhan, ataukah sebaliknya? Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, memiliki anak dan juga keturunan yang mencintai Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang setia kepada Tuhan, itu juga sudah ditanamkan sejak dini oleh orang-orang Israel. Kalau kita membaca Injil Markus yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-7, di sana juga perkataan yang sama tentang mengasihi Allah ada. Jadi kalau ada dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Allah kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di situ kalau di dalam Ulangan ada kelanjutannya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi orang Israel memiliki pembinaan untuk anaknya. Bahkan sejak dini anak-anak mereka akan dibawa ke sinagog. Sehingga di sana mereka bisa mendapatkan pendidikan tentang firman Tuhan, terutama tentang Taurat. Jadi setelah usia 5 tahun ke atas, pendidikan itu akan diserahkan lebih banyak kepada orang tua. Orang tua harus mendidik anaknya, dan tradisi mendidik anak untuk mengenal firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, itu berlangsung sampai di Perjanjian Baru. Sebagai contoh di 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi sudah ada pengenalan terhadap kitab suci itu sejak kecil bagi orang-orang Israel. Dan kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan bangsa Israel sampai saat ini ya, mereka negara kecil tapi sangat kuat. Mereka sedikit tapi menyebar kemana-mana. Di Indonesia cuma ada beberapa tempat yang ada orang Yahudinya ya secara khusus. Tetapi ketika kita menjumpai mereka, kita bisa menjumpai kehidupan mereka yang begitu taat kepada hukum Taurat. Jadi kita juga bisa memandang bahwa pendidikan ini adalah pendidikan yang berlangsung terus-menerus sampai anak cucu mereka itu sangat mengenal hukum Taurat dan mengenal Allah. Kalau kita melihat bagaimana pengaruhnya itu di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, kita bisa melihat Yusuf, bagaimana dia di dalam usia yang muda, kemudian dia memiliki kecintaan kepada Allah. Kemudian Daniel di dalam ancaman yang begitu rupa, dia tetap mencintai Allah. Dan kalau kita melihat misalnya Musa juga sama, memiliki kecintaan kepada Allah. Meskipun ada di negeri asing, mereka tetap mencintai Allah. Meskipun ada di luar, mereka tidak melupakan Allah. Jadi, melalui bangsa Israel, melalui ayat yang kita baca saat ini, kita bisa belajar tentang bagaimana kita sebagai orang tua bisa mempercayakan pendidikan
kepada institusi-institusi untuk bisa mendidik anak kita, tetapi juga harus mengingat bahwa pendidikan anak kita secara rohani itu juga ada di tangan kita sebagai orang tua. Tangan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua ketika nanti memiliki anak. Jadi apa yang dipelajari dari bangsa Israel, satu lagi yang penting, yaitu bagaimana kehidupan rohani itu tidak dipisahkan dengan kehidupan duniawi. Menjadi orang yang beriman di gereja atau di keluarga, terus tapi kemudian di luar menjadi orang yang amburadul. Tidak seperti itu, tetapi bagaimana di dalam keluarga itu menjadi orang yang begitu mengenal Allah, tetapi di luar juga tetap mempraktikkan apa yang Allah ajarkan. Kita mungkin sudah terlanjur memiliki budaya di dalam keluarga. Kita sudah memiliki budaya bagaimana mengajar di tengah keluarga. Namun kita bisa bersama belajar melalui ayat firman Tuhan saat ini, melalui kitab Ulangan juga yang tadi kita sudah baca sepintas. Kita bisa belajar bahwa yang pertama, yang namanya pendidikan di dalam keluarga itu ada di tangan orang tua. Kunci pendidikan keluarga Kristen adalah orang tua. Sesuai di dalam liturgi pernikahan, Bapak Ibu yang sudah menikah, ada nasihat dan janji pernikahan yang berkata seperti ini di kalimat akhir ya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah ia atau mereka secara Kristiani. Jadi di dalam nasihat dan janji pernikahan kita sudah dinasihati. Pada saat kita menikah, kita sudah dinasihati. Apakah kita setelah menikah, punya anak, nasihat itu masih nyantol di kepala atau tidak? Tidak ada yang tahu, hanya kita yang tahu dan pasangan kita mungkin. Jadi di dalam hal ini, orang tualah yang pertama-tama bertanggung jawab untuk mendidik anaknya hingga anaknya itu mengenal Tuhan. Tidak hanya menyerahkan kepada institusi, memang institusi seperti sekolah minggu, kemudian di sekolah Kristen barangkali ya, itu adalah institusi yang mengajarkan tentang pendidikan Kristen, pengenalan tentang Allah, tetapi yang lebih utama adalah di tengah keluarga. Dan suami dan istri juga bisa saling belajar satu dengan yang lain dan saling mengajar satu sama lain. Tetapi kita tahu saat ini ya, ada begitu banyak orang tua yang kemudian lepas tangan begitu saja, menyerahkan anak-anaknya itu dididik di institusi-institusi di luar sana. Kita menganggap bahwa guru sekolah minggu itu yang bertanggung jawab untuk pendidikan rohani anak. Kita menganggap bahwa guru agama, kan udah ada guru agama di sekolah, ya sudah cukup dong. Kalau anak saya nakal, saya salahkan guru agama anak saya. Seringkali seperti itu terjadi. Dan yang kedua, kalau tadi yang pertama itu kan keluarga, orang tua itu menjadi kunci. Yang kedua, kita harus ingat bahwa tujuan pendidikan keluarga Kristiani adalah apa? Yang tadi dibaca kita bersama. Dengarlah hai orang Israel. Jadi menyuruh atau mengharuskan kita semua sebagai umat Tuhan untuk memiliki telinga yang tertuju kepada Allah. Jadi kita diajak untuk mendengar Allah. Pendidikan-pendidikan yang kita berikan kepada anak itu adalah pendidikan yang mengajarkan tentang nilai-nilai kekristenan dan juga apa yang Allah ajarkan dalam kehidupan. Dunia ini mengajarkan anak-anak untuk menjadi seperti apa? Kita juga penuh pertanyaan. Kadang-kadang kita
curiga terhadap sekolah-sekolah yang ada. Kenapa anak saya menjadi anak yang tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berterima kasih? Kenapa anak-anak sekarang kita lihat kok mereka tidak terlalu respect dengan orang lain? Ada apa ya? Ada apa gitu? Kalau kita bisa melihat secara umum, tidak semuanya. Secara umum, pendidikan yang ada saat ini itu mengajarkan anak untuk memiliki ambisi yang besar. Untuk apa? Mendapatkan keuntungan, prestasi. Anak-anak diajarkan untuk menjadi anak yang mengejar peringkat kelas, untuk berprestasi dan terkenal. Sadar atau tidak sadar, masih banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan kamu nanti jadi orang kantoran ya. Dan carilah uang sebanyak-banyaknya. Jadilah orang yang terkenal. Dan sebagainya. Yang intinya adalah menjadi orang yang ambisius. Tetapi kita harus ingat bahwa mereka adalah anak-anak kita yang harus tetap kita ajarkan, yang harus kita tetap kenalkan kepada Allah. Nilai-nilai apa yang Allah ingin terapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak kita. Apakah kita mau membiarkan anak-anak kita terus menjadi anak-anak yang demikian? Yang hanya mengejar prestasi, yang hanya mengejar nilai bagus, yang hanya mengejar peringkat kelas. Apakah kita hanya membiarkan mereka seperti itu? Mungkin ada yang bertanya, apakah itu salah? Ranking 1 apa salah? Terkenal apa salah? Menjadi orang yang influencer apa salah? Tidak ada yang salah. Terus yang salah apa? Yang salah adalah ketika anak-anak kita dan mungkin kita juga terjebak dalam situasi di mana kemudian kita hanya mengejar apa yang bisa hilang di dunia ini, tetapi lupa terhadap Sang Pemberi hidup, Allah. Kita bisa melihat ada begitu banyak anak yang mengerjakan soal ujian dengan curang. Karena apa? Karena tadi itu masalahnya. Kita bisa melihat juga begitu banyak orang tua yang curang dalam bekerja. Kenapa? Karena pandangan orang seperti itu. Yang baik adalah orang yang punya motor. Itu kalau komunitasnya pemakai motor. Jadi sebisa mungkin harus punya motor. Terus kalau komunitasnya mereka pakai mobil, terus dibilang lagi, oh yang baik itu kalau kita punya mobil, berarti itu kita sukses. Cari lagi uang sebanyak-banyaknya untuk beli mobil. Dan seterusnya, sampai lupa bahwa kita dihadirkan di dunia ini bukan untuk itu. Kita dihadirkan di dunia ini adalah untuk mengerjakan misi Allah, untuk mendengarkan apa yang Allah ingin kerjakan di tengah dunia. Yang ketiga, pengajaran ini, pengajaran tentang firman Allah harus apa? Harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi di ayat di Ulangan 6 ayat 7 ya, sambungannya hukum kasih itu, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi pengajaran tentang kasih kepada Allah, tentang kasih kepada sesama, itu harus terus diajarkan berulang-ulang. Jangan khawatir bahwa pengajaran tentang kasih sudah kita ajarkan kemarin dan sekarang itu pengajaran tentang kasih itu menjadi mubasir. Jangan khawatir. Enggak apa-apa kita ngajar tentang kasih terus menerus kepada anak kita, kepada keluarga kita. Tidak apa-apa. Supaya apa? Supaya itu mengendap, supaya itu benar-benar merasuk di dalam kehidupan kita.
Karena Allah ingin kita menjadi orang yang penuh kasih. Allah ingin kita mendidik anak-anak kita juga menjadi orang-orang yang penuh kasih. Pengajaran yang terus-menerus ini seperti halnya ketika kita memakai pensil. Pensil itu kalau kita pakai harus kita raut terus-menerus. Setelah kita pakai, diraut lagi. Setelah kita pakai, diraut lagi. Atau seperti menggunakan anak panah. Anak panah yang dari kayu itu setelah dipakai, diasah lagi depannya. Supaya apa? Supaya tajam. Jadi pengajaran ini harus terus-menerus kita ajarkan supaya apa? Supaya tajam. Sehingga ketika ada orang, ketika ada situasi yang mendesak kita untuk hidup di luar pengajaran Kristus, kita atau anak-anak kita bisa berkata, tidak. Itu tidak sesuai dengan pengajaran Kristus. Itu curang, itu jahat di hadapan Allah. Itu kekejian di hadapan Allah. Saya tidak mau. Kalau kita terus-menerus mengajarkan seperti itu kepada anak kita, kita juga akan terus-menerus diajar oleh ucapan kita. Dan di dalam keluarga seperti ini, yakinlah bahwa kita akan menjadi keluarga yang kuat. Confucius yang kemudian dikutip oleh pendeta Yoce Henry Karuh 10 tahun yang lalu, sekitar 2011 itu, di WordPress ya. Dia pendeta Henry mengutip demikian. Apabila ada harmoni di dalam rumah, maka akan ada ketenangan di masyarakat. Apabila ada ketenangan di masyarakat, maka ada ketenteraman di dalam negara. Apabila ada ketenteraman di dalam negara, maka akan ada kedamaian di dalam dunia. Sekali lagi, apabila ada harmoni di dalam rumah, maka akan ada ketenangan di masyarakat. Apabila ada ketenangan di masyarakat, maka ada ketenteraman di dalam negara. Apabila ada ketenteraman di dalam negara, maka akan ada kedamaian di dalam dunia. Perkataan yang bijak ini ingin mengajarkan apa? Bahwa dunia ini, apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya berangkat dari dunia terkecil, yaitu rumah. Jika kita bisa mengajarkan nilai-nilai moral di tengah rumah dan kita berharap bahwa anak kita akan mempengaruhi dunia, maka mari kita ajarkan juga anak-anak kita sejak dini dengan pengajaran yang terdapat di kitab suci, pengajaran tentang Allah, sehingga apa? Sehingga dunia ini, kalau kata lagu, penuh dengan kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah kita memiliki budaya yang baik di rumah? Jika sudah, tambahkan budaya ini. Seperti yang menjadi tema kita, keluarga yang berpusat pada kitab suci. Tambahkanlah budaya yang baik ini, yaitu apa? Berpusat pada kitab suci. Ketika keluarga kita berpusat pada kitab suci, kita akan bisa mendapati diri kita berkenan di hadapan Allah. Keluarga kita berkenan di hadapan Allah. Dan ketika keluarga kita atau masing-masing kita keluar dari rumah dan ada di masyarakat, dan kemudian mempengaruhi yang sama, kita akan mendapati apa? Masyarakat yang berkenan di hadapan Allah. Dan seterusnya, dan akhirnya kita bisa mendapati karya Allah nyata di tengah dunia ini, yaitu damai sejahtera, di mana setiap orang mengasihi Allah, setiap orang mengasihi sesamanya. Itu adalah goal kita bersama sebagai orang Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah memberkati dan senantiasa memberkati kami. Kami berterima kasih karena Engkau telah menjadikan kami beserta keluarga kami sebagai rekan-rekan-Mu untuk bisa menciptakan damai sejahtera di muka bumi ini. Tolonglah kami. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga di dalam anggota gereja di Kelapa Cengkir ini. Kami teringat bagi mereka semua yang terdampak pandemi. Tolonglah mereka, agar mereka juga tetap bisa berpusat pada kitab suci, kepada sabda-Mu saja. Sehingga di dalam kesulitan sekalipun, mereka tahu kemana mereka harus pergi, yaitu kepada Engkau saja. Ya Allah, kami juga mengucap syukur atas keluarga besar di Klasis Jakarta 1. Kami semua yang adalah keluarga besar Gereja Kristen Indonesia Klasis Jakarta 1. Bersyukur karena saat ini kami bisa bersama-sama melayani dan dilayani. Kuatkanlah kami sebagai keluarga besar untuk bisa menjadi berkat dan bisa menjadi saluran berkat. Ya Allah, kami juga teringat untuk majelis jemaat di GKI Kelapa Cengkir ini. Tuhan sertailah mereka semua, berkatilah mereka, jadikanlah mereka sebagai utusan-utusan-Mu. Mereka semua yang menjadi anggota majelis jemaat, mereka terus-menerus melihat dan mendengar Engkau dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Para penatua, biarlah mereka Tuhan pakai lebih lagi. Dan juga kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Agus Kermite, Pendeta Winer, dan juga Pendeta Gatot. Mereka yang di dalam kemajelisan di GKI Kelapa Cengkir ini. Tuhan tolong mereka agar mereka semakin memuliakan Engkau di dalam pelayanan mereka. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah pribadi mereka, sehingga mereka pun semakin hari semakin menjadi berkat bagi seluruh anggota jemaat dan setiap orang yang mereka layani. Ya Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mempersiapkan untuk Natal. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan mampukan gereja-gereja ini agar menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi teladan bagi masyarakat, sehingga di dalam perayaan Natal pun program-program yang dilakukan, acara-acara yang dilakukan menjadi berkat dan mencerminkan Allah yang penuh kasih dan berhikmat. Ya Allah,
kami mengucap syukur bagi-Mu yang telah menyertai kami 1 bulan ini, di dalam kami merayakan bulan keluarga. Biarlah kami semua, Tuhan kuatkan. Keluarga kami, Tuhan mampukan untuk menjadi berkat, karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh besar kasih setiamu, kasih sayangmu kepada kami semua. Kadang kami melupakan karena sedikit yang tidak kami peroleh dari apa yang kami inginkan. Ajarilah kami untuk selalu berpusat kepadamu. Terima kasih juga untuk kesempatan yang kau berikan sehingga kami dapat mempersembahkan sedikit dari harta kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Di masa pandemi, kami selalu berpusat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siang aku ingin ku
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.